Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku umat yang beriman, sudahkah kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan mempersiapkan hari esok? Sadarkah kita bahwa semua nikmat yang kita dapatkan hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai kita menyesal di saat umur kita sudah habis dan kematian sudah di depan mata, sementara kita belum bertaubat apa-apa. Maka dalam kultum ini yang berjudul Pertanggungjawaban Dunia Akhirat, kita diingatkan agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang fana, sementara lupa akan persiapan dan pertanggungjawaban akhirat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penghulu para nabi dan pelita kegelapan bagi seluruh alam. Sholawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat. Marilah sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, sebab takwa merupakan bekal terbaik menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Takwa yang menjadi kekuatan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba yang bertakwa dan taat terhadap ketentuannya. Amin ya robbal alamin. Allah telah menunjukkan sifat umum manusia. Lantas, apa sifat umum tersebut? Yaitu lalai terhadap perintah Allah, lalai bersyukur kepada Allah, lalai menjauhi perintah Allah, lalai terhadap peringatan Allah. Mereka justru sibuk dengan perkara dunia dan lupa akan urusan akhirat. Mereka sibuk bermegah-megahan, mereka sibuk mengumpul-ngumpul harta hingga lupa kepada hisab akhirat. Tak heran jika mereka lupa apakah harta yang dikumpulkannya halal atau tidak. Baru mereka tersadar setelah kematian menghadapi mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kata kasabat, demikian juga kata iktasabah terambil dari kata kasabah, yang maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Pada mulanya, kata ini hanya digunakan apabila perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh anggota badan manusia, khususnya tangan. Tetapi Al-Quran menggunakannya juga bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati manusia. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa kata kasabah atau kasabat menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan seseorang secara mudah dan atau tidak membutuhkan kesungguhan. Berbeda halnya dengan ihtasabah yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan susah, pemaksaan hati, karena perbuatan tersebut tidak sejalan dengan kecenderungan jiwa. Pakar bahasa Al-Quran Ar-Raghib Al-Asfahani berpendapat lain. Menurutnya, kata iktasabah tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang manfaatnya diperoleh oleh si pelaku. Sedangkan kata kasabah sebagaimana ayat di atas digunakan untuk semua perbuatan, baik yang
yang manfaatnya tertuju kepada pelaku maupun kepada selainnya. Kalau demikian, kata kasabar dalam ayat ini mencangkup amal-amal baik dan buruk. Dan kata rohina terambil dari kata rohana dengan aneka makna antara lain gadai, yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh hutang. Lazimnya sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. Ayat 38 di atas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai di sisi Allah. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah untuk membebaskan dirinya. Melalui ayat ini, sesungguhnya Allah hendak memperingatkan kepada kita semua agar tidak lalai dan terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai-sampai melupakan akhirat. Sebab kematian pasti datang serta pertanggungjawaban kepada Zat pemberi nikmat meski kita lakukan kelak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari hanya karena kita terlena dengan kehidupan sementara. Kita terlalu asyik mengejar dunia yang fana, lupa akan kehidupan kekal di akhirat. Jadi, kita tidak dilarang mencari dunia, namun mencarinya harus dengan cara-cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat dilarang mengejar nikmat, namun ingat pertanyaan tentang nikmat di akhirat. Sebab sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan pemberi nikmat. Makanya, mari kita renungkan kembali sama-sama. Sudahkah kita mempersiapkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sudahkah mempergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita mempergunakan masa muda kita untuk taat kepada Allah? Sudahkah kita memperhatikan harta yang kita peroleh, dari mana asalnya? Dan sudahkah di jalan yang diridhoi Allah? Sudahkah kita beramal soleh sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Oleh sebab itu, selaku umat yang beriman, jangan pernah berhenti memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, yakni hari akhirat. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sudahkah kita taat kepada Allah dan menjauhi larangannya? Sudahkah kita tafakur bagaimana mempertanggungjawabkan semua nikmat yang dikaruniainya? Apakah kita benar-benar ingin selamat dari siksanya? Mari persiapkan dari sekarang. Jangan tunggu esok atau lusa, sebab akhir hayat kita tidak ada yang tahu. Jangan pernah menunda tobat, jangan pernah menunda waktu untuk memperbaiki diri sebelumnya terlambat. Lakukan sekarang. Selagi sehat, kerjakan sekarang. Selagi muda, perbuat dari sekarang. Sekian dari saya, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.